Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlal fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallimu tasliman katsira. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, khusus keluarga besar Bang Haji Hasan beserta anak cucu mantunya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kemudahan dan kemanfaatan untuk kita semua sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Dan sejauh dan yang lainnya, mudah-mudahan kita semua Allah jadikan min ahlil ilmi, orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan, dan dengan ilmu itu semakin baik keislaman kita dan semakin baik keberagamaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti biasa kita meneruskan kajian kita pada kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawi sampai ke hadis kelima. Disebutkan oleh Imam Nawawi ada yang namanya sahabat dari perempuan yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan bahwa man ahdasa fi amrina hada, siapa yang kemudian melakukan hal-hal terkait amruna hada, terkait urusan-urusan kita yang baru, fahuwa radd, maka sebetulnya ma laisa minhu fahuwa radd, tidaklah Allah tolak dari apa yang dikerjakannya. Maka Imam Muslim menambahkan man amila amalan shalihan, orang yang kemudian melakukan amal saleh tapi laisa alaihi amruna, tidak ada hal yang mendasar, bahwa radd, maka dia ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita bisa lihat apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bahwasanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah min kibaris sahabah, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa keilmuannya, panjang umurnya. Dan beliau juga masih anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi saat beliau masih gadis. Dan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, pemegang kedua setelah Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Hurairah sampai 6.000, ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu sampai ya mendekati 3.000. Ya, artinya bahwa yang pertama Abu Hurairah, yang kedua adalah Sayyidatina Ummul Mukminin
Aisyah radhiyallahu anha. Beliau wafat pada umur ke-66. Jadi kalau sudah ada mendekati 66, maka disitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wafat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi menyebutkan, kalau kita lihat hadis ini, man ahdasa fi amrina hada, ini menunjukkan bahwa beribadah itu dengan panduan, beribadah itu dengan jalan. Ustaz Muhtar makanya motornya Mio, maka harusnya panduannya Mio juga. Iya, makanya disebut motor kayak lain lagi nih. Artinya bahwa motor saja itu harus ada panduannya, apalagi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini diangkat oleh Imam Nawawi bagaimana dikutip dari apa yang disampaikan Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beribadah itu butuh yang namanya pedoman. Ada yang namanya masdar, ada yang namanya sumber. Yang terkenal sumbernya 3. Yang pertama adalah sumber-sumber yang datang dari Al-Qur'anul Karim. Yang kedua dari sunnah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah ijma atau konsensus, atau bertemunya hal-hal yang mengidentifikasi lebih diterima dan lebih dekat manfaat dan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Nawawi kemudian menyebutkan kembali terkait tipologi beragama kita, dari mulai Islam, iman, dan ihsan. Dengan Islam, ya kan, kemudian dengan iman dan dengan ihsan, maka kita mampu melakukan kegiatan keagamaan kita dengan dasar panduan yang baik dan benar. Ya, kalau kita lihat panduan haji, panduan umroh, itu kan nggak berubah-ubah tuh panduannya. Ya, punya kitab, punya buku, isinya doa-doa, tapi emang bukannya rada susah. Kenapa rada susah? Karena naruhnya, ya, dia menjadi bagian yang gampang diraih, digantung di lehernya, maka seringkali disebut dengan kitab gantung. Kenapa digantung? Karena adanya menggantung di lehernya. Dan itu kita diingatkan kembali, untuk punya pedoman dalam kehidupan, maka butuh yang namanya keislaman, butuh yang namanya keimanan, butuh yang namanya kebaikan atau ihsan, yang mana kita tahu bahwasanya ihsan ini merupakan puncak amal dari ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan, inna asdaqal hadisi kana kitabillah wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin kemudian menjadi umat baginda kita Rasul yang menjalankan kegiatan keagamaan kita, beribadah kita, maka landasannya adalah Quran, Sunnah, dan ijma. Ini ada air misalnya, kita jotos gitu, kayak selangnya, kita minum. Kira-kira begitu minum, yang kita pengenin apa?
Ausnya hilang apa ada yang lain? Ini kan air nih, kita tusuk, kita minum nih. Ini minumnya kita dalam rangka kita menghilangkan aus, serak di tenggorokan kita, atau ya kan ada hal lain. Kira-kira gimana? Kita minum nih, ausnya hilang nggak? Tapi itu jadi tujuan nggak? Nggak jadi tujuan. Tujuannya adalah ketika makan dan minum, kata Nabi, liyakumna sulbahun. Bukan urusan tenggorokan nggak kering, bukan urusan kemudian ngilangin aus, tapi ketika kita minum, liyakumna sulbahunna, minumnya kita jadi oksigen gabung di darah, muter di tubuh kita, ya. Maka ketika muter dan darah yang mengalir ke tubuh kita itu mendorong tulang belakang kita tegak dan kita bisa beribadah. Ini kan kita nyampe karena tulang belakang kita itu masih berfungsi baik. Makanya kita datang, artinya dikasih sehat, nggak ada yang berasa. Ya. Tapi begitu kemudian kita hilang rasa apa yang menjadi bagian dari diri kita, ya, maka itu menjadikan hambatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua syarat di sini disebutin, ya. Urusan fi amrina hada, urusan yang kita jalankan dalam beribadah kepada Allah, maka dasarnya dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ya, saya Anda. Apa itu ikhlas? Ya, ikhlas taraka ala kulli syai'in. Ikhlas itu berusaha meninggalkan sesuatu yang kita punya, tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu ngikut, ya. Beda ittiba dengan taklid. Kalau ittiba ngikut dari apa yang diajarkan Rasulullah. Tapi kalau taklid itu ikut-ikutan. Maka taklid tidak diperkenankan. Kenapa? Karena dia qalada bi ghairi ilmi. Dia ngikut ibadah tapi tanpa ilmu. Maka amal apapun, ibadah apapun yang enggak ada dasar ilmunya, maka dia mardudatun la tuqbal. Dia tersingkir, dia tertolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diingatin, hadiyun di situ adalah hidayah, petunjuk, ilham dari apa yang kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau disebutkan tadi beribadah harus pakai panduan, maka panduan kita kalau dalam hadis arba'in ini berarti yang kedua hadis, berarti ma'udi fa'ilan nabi min qaulin au fi'lin au amalin, apa yang melekat pada diri kita kemudian kita mengikuti, min qaulin apa yang disampaikan Nabi, au fi'lin apa yang dilakukan Nabi, atau yang ketiga au takhririn, ya, apa yang menjadi sikap Nabi kepada apa yang kita lakukan. Fa'amal ibadatu fama yakunu minha kharijan an hukmillah wa rasuluh. Yang namanya ibadah itu enggak boleh lepas dari panduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang kena musibah, maka kita biasanya bersedih.
sedihnya kita, itu berarti kita mengingat kejadian yang sudah ditakdirkan Allah. Maka nangisnya kita saat itu menjadi ainani la yamassuhun nar, dua mata yang tidak dijilat api neraka. Karena apa? Karena dia bakat min khasyatillah, air matanya masih bisa keluar, dan keluarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka boleh nggak kita nangis? Boleh. Nabi aja nangis ketika Ibrahim itu wafat di umur 18 bulan. Ya. Ditanya kenapa nangis ya Rasul? Aku bukan nangis karena anaknya, tapi karena nangis karena kebahagiaan bahwa beliau berpulang dalam keadaan tidak berdosa. Karena tiap orang memohon kebaikan Allah, ampunan hidayahnya, itu untuk kemudian kita tidak terjebak kecuali kebahagiaan dunia akhirat. Dan ibadah itu tidak hanya pada konteks antara hamba dengan Allah yang disebut dengan fikih ibadah, tapi di sana ada yang namanya fiqhul muamalah, fikih yang berkait dengan muamalah. Apa itu muamalah? Persingguhan antara dua orang, ya. Motor ganti itu, nah itu berarti itu muamalah. Hal-hal yang kemudian bisa dirasa, bisa diraba, dan kelihatan oleh kita. Manfaatnya kelihatan, barangnya kelihatan. Emang ada yang nggak kelihatan, ada manfaatnya? Banyak. Akal kita kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Tapi akal itu berfungsi ketika kita melakukan pendekatan kepada Allah, kita meyakininya, maka nanti ada balasan pada yaumil kiamah. Maka orang seringkali ketika tidak bersepakat dengan apa yang dilakukan, ibadahnya, muamalahnya, maka ketika tidak bersepakat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui baginda kita Rasulullah mengabarkan kepada kita yang namanya bid'ah. Kan kalau yang tidak ada dilakukan oleh Nabi, ya kan, laisa minna fa huwa raddun, maka dia tertolak karena bukan dari amal kami. Nah, amal kami inilah yang kemudian disebut dengan bid'ah. Maka bid'ah itu bukan hal yang tidak dikerjakan Nabi. Bid'ah itu bukan hal yang kemudian hanya pada zaman Nabi. Tidak. Ternyata bid'ah itu juga dilakukan oleh banyak sahabat Nabi ketika diyakini bid'ah itu hal yang baru. Contoh, Nabi tidak pernah duduk, ya kan, kemudian baca qul. Sholat baca qul. Giliran ngaji baca qul. Rakaat pertama qul, rakaat kedua qul. Belum pernah tuh Nabi begitu. Kalau baca qul-nya ya, tapi berulang-ulang orang baca qul menjadikan sahabat Nabi melaporkan orang ini. Kata dia, emang ada Rasul pahalanya baca qul? Asal sholat baca qul, asal megang Qurannya dibaca qul. Sedangkan temennya udah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Kenapa orang ini masih baca qul? Emang ada pahalanya baca qul doangan? Maka Nabi kemudian memberikan jalan. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan salhu. Kalau pengen tahu ada manfaatnya atau tidak, salhu, tanya sama orangnya. Kalau orangnya udah ditanya, ya, maka itu namanya tabayun.